Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, supaya lebih semangat, kelihatan semangatnya, coba nanti saya bilang takbir, kalian Allahu Akbar, oke? Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ya. Afwan, ada yang telepon kita. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya ada yang belum kenal atau udah kenal sama pemateri kali ini? Belum? Oke, baik. Saya perkenalkan ya. Untuk pemateri kali ini kita kedatangan Al-Ustaz Trifa Firmansyah dari MDTA At-Taubah ya. Taubah. Beliau sebagai pengajar di sana dan ketua Yayasan Hablul Ummah. Alhamdulillah. Masya Allah ya, masih muda beliau sudah menjadi ketua yayasan. Baik, mungkin sekarang kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin pengen tahu apa kesibukannya atau aktivitas sehari-harinya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi yaumil qiyamah. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan thayyibah mubarakah. Alhamdulillah, sebelumnya mohon maaf saya terlambat karena harus menunggu dulu santri. Sebetulnya di jadi sebetulnya di At-Taubah sedang ada KBM ya, jadi dialihkan ke sini. Jadi anak-anaknya ke sini semua jalan kaki. Gitu. Jadi mohon maaf terlambat. Baik, alhamdulillah ya. Tadi mohon maaf agak sedikit telat karena beliau ngajar dulu KBM di At-Taubah, makanya katanya nggak bisa ninggalin anak-anak santri ini, makanya sama diajak ke sini. Alhamdulillah, dan masya Allah sangat banyak yang datang pada hari ini. Kita sambut untuk semuanya yang hadir di sini. Selamat datang, semoga kalian semua bisa mendengarkan semua materi kali ini dan betah di sini. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, sesuai dengan tema kali ini yang sudah ditentukan bahwa temanya ini menjadi mulia dengan akhlak dan adab. Maksudnya apa itu? Menjadi mulia dengan akhlak dan adab. Alhamdulillah, untuk sore hari ini insya Allah kita akan membahas tentang adab dan akhlak ya. Manusia itu pada dasarnya semua fitrahnya itu mulia. Semua fitrahnya mulia. Lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah Islam. Maka kemuliaan ini bisa hilang karena beberapa asbab. Di antaranya kita menjadi ahli maksiat dan kita meninggalkan beberapa perkara-perkara yang sudah Allah tentukan. Maka kemuliaan ini harus kita dapatkan kembali. Sama seperti halnya bapak kita Nabi Adam berasal dari surga, maka kita harus kembali ke surga. Maka kemuliaan ini sebetulnya kita dari lahir sudah mulia dengan adab dan akhlak. Namun itu semua bisa berubah karena lingkungan. Maka insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas untuk mengembalikan kemuliaan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi mulia di sisi manusia ya. Karena kebanyakan manusia itu ketika dia sudah memiliki ilmu yang tinggi, sudah memiliki jabatan yang tinggi, biasanya jadi sombong. Nah, maka insya Allah pada sore ini kita akan bahas supaya kita menjadi manusia yang tawadhu, mulia dengan adab dan akhlak. Baik, jadi gitu ya.
kita itu terlahir dengan sudah mulia, ya. Kita itu sudah mulia dari lahir. Nah, dan ada beberapa sebab yang membuat kita jadi tidak mulia. Oke, nah kita langsung saja. Menurut Ustadz, apakah adab dan akhlak ini penting? Seberapa penting adab dan akhlak ini? Bismillah. Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menciptakan Nabi Adam menciptakan dua makhluk yang mulia. Satu adalah malaikat, yang kedua adalah jin, bukan iblis ya. Iblis itu adalah turunan daripada jin. Allah menciptakan makhluk yang dua itu mulia. Malaikat saking mulianya Allah ciptakan tanpa diberi rasa hal-hal yang negatif. Semuanya positif di sini. Itu malaikat. Terbuat dari cahaya, bahkan diberikan sifat tidak ada hawa nafsu. Sedangkan jin pun sama sebetulnya, namun ada beberapa hal yang tidak Allah kasih. Sehingga jin turunannya iblis menjadi tidak mulia ketika dia merasa sombong. Maka pentingnya adab dan akhlak ini sebagai muslim, kita bisa lihat bahwasanya dalam awal kitab Ta'lim Ta'lim karya Syekh Burhanuddin bin Az-Zarnuji, bahwasanya Syekh mengatakan bahwasanya ra'aitu katsirun tullabatu wa tullabatuna fi darasatul fil al-khata' wa tariqatul. Bahwasanya saya melihat kebanyakan para santri dan santriwati itu gagal dalam ilmunya. Dia ngaji sudah puluhan tahun. Dia ngaji setiap hari gitu ya. Dari subuh, sudah subuh, pagi pun ngaji, tidur, siangnya ngaji lagi, tidur lagi, sorenya ngaji lagi, tidur lagi, malam ngaji lagi, tapi tidak mulia. Ilmunya bahkan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan yang dia idam-idamkan pun tidak dicapai. Karena kenapa? Karena beberapa asbab yang membuat ilmunya tidak mulia. Maka ilmu yang kita dapatkan kemarin belajar di sini, atau ilmu yang teman-teman belajar itu, semua harus memiliki adab dan akhlaknya. Jika tidak, kita hanya sebagai penyebar informasi, bukan sebagai pendakwah, bukan sebagai pengajak. Maka yang didakwah itu mengajarkan ya. Nah, kita alhamdulillah kita hidup dalam dunia tarbiyah. Maka di sini kita belajar bahwa mengajak itu perlu adab. Mengaji perlu adab. Santri kepada gurunya perlu adab. Guru kepada santrinya perlu adab. Yang mana adab dan akhlak ini jika kita kembalikan ke dalam diri kita, atau adab dan akhlak ini kita pelajari sedemikian rupa, semaksimal mungkin, insya Allah ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita ambil insya Allah mulia juga. Seperti halnya Syekh An-Nawawi, beliau sudah tahu ya karyanya banyak seperti hadis Arba'in An-Nawawi ya, kemudian seperti Riyadhus Shalihin, hadisnya ada 1869 ya. Tapi yang pertama kali dibuat oleh Imam An-Nawawi adalah kitab tentang adab, yaitu At-Tibyan Adab fil Hamlatil Quran. Nah, kebanyakan manusia itu langsung belajar, langsung ke poin kepada hal-hal yang penting. Semuanya perlu adab dan akhlak. Ulama-ulama salaf itu sampai puluhan tahun belajar adab. Maka penting di sini kita jangan sampai kita menghilangkan adab. Adab mah tentang akhlak, bukan tentang akhlak, bukan tentang perilaku saja. Namun beberapa hal yang akan kita dapatkan di adab dan akhlak itu menjadi sebab ilmu-ilmu yang selanjutnya menjadi mulia. Bahkan diri kita pun jadi mulia di sisi Allah ya, bukan sisi manusia. Seperti hanya Uwais Al-Qarni punya adab kepada orang tuanya, padahal amalnya sedikit, tapi adab kepada orang tuanya mulia sampai dia terkenal di akhirat meskipun di dunia tidak terkenal ya. Maka di sini adab dan akhlak itu sangat-sangatlah penting. Nah, tapi dari mana kita mulai? Insya Allah ya, kita akan beberapa mungkin ciri-cirinya, beberapa hal yang harus kita mulai dari mempelajari adab dan akhlak. Baik, jadi bisa digarisbawahi ya, ketika kita belajar mengaji kayak gitu, ketika kita tidak punya adab terhadap guru atau terhadap ilmu, susah untuk mendapatkan ilmunya juga. Makanya kalau kita ingin cepat-cepat atau ingin menjadi manfaat ilmunya, harus mengamalkan adabnya terlebih dahulu kayak gitu. Baik. Nah, tapi kenapa akhlak dan adab bisa bikin mulia? Bukannya karena harta atau kekuasaan, karena kan banyak di sini itu di negara Indonesia khususnya, karena harta itu seolah-olah orang itu menjadi mulia di atas orang lain kayak gitu.
Bismillah. Kita lihat ya, pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim kita turunkan dengan ilmu nahwu ya. Maaf, dengan ilmu balaghah. Balaghah itu dia punya 3, ada ilmu bayan, ma'ani sama badi'. Pada kalimat Ar-Rahman, bayan ini adalah kita mengemas katanya supaya mudah diterima sama orang lain. Ma'aninya adalah kalimat tersebut singkat namun artinya luar biasa. Badi'nya adalah kalimat itu demikian begitu rupa hiasannya, begitu singkat, begitu simpel bahasanya namun artinya sangat luar biasa. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu arti yang terjemah Indonesia sekarang ya. Tapi pada Ar-Rahman Ar-Rahim ini bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, memberikan nikmat segala nikmat kepada orang kafir. Perhatikan. Ar-Rahman ini Allah memberikan nikmat segala kalanya kepada orang kafir, namun sedikit nikmat bagi orang muslim. Maka kalau disebutkan bukankah karena akhlak, bukankah karena harta kita mulia? La. Tapi kita mulia bukan karena harta. Kenapa? Karena harta di dunia ini sedikit. Maka Allah Ar-Rahman sifatnya memberikan semua nikmat kepada orang kafir, sedikit bagi orang muslim. Dan kita harus mendapatkan Ar-Rahimnya Allah. Apa itu Ar-Rahimnya Allah? Bahwasanya Allah tidak memberikan sama sekali nikmat kepada orang kafir, tapi Allah memberikan segala nikmatnya bagi orang muslim. Maka di sini bagaimana supaya kita mendapatkan kenikmatan itu dalam syair? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada kalimat Ar-Rahim. Kalau menggema ya. Pada kalimat Ar-Rahim ini bahwasanya kita harus mendapatkan Ar-Rahimnya Allah. Dalam syair Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini belajar kepada seorang ulama yang dia tua, akhlaknya bagus, wara, sabar. Siapakah dia? Adalah Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Dia belajar kepada satu guru mengenai adab. Karena kenapa? Gurunya adalah seorang akhlaknya bagus sekali, luar biasa bagus sekali. Maka di sini kalimat Ar-Rahim ini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya jika kita bisa melewati jembatan cobaan, perhatikan, jembatan cobaan, maksud dari jembatan cobaan ini adalah kita bisa melewati rintangan di dunia. Rintangan dunia itu bukan cuma ujian kita, masalah ya, tapi ada terkait diri kita, hawa nafsu kita. Tadi saya sebutkan bahwasanya orang beriman, orang berilmu, biasanya mereka merasa sombong dengan keilmuannya. Kemudian mereka sombong dengan keilmuannya, mereka tidak mau menyebarkan kepada orang lain. Kebanyakan orang-orang di saat ini adalah sebagai penyebar informasi saja. Nah, yang membuat kita mulia ini adalah kalimat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi ilmu, adab, akhlak adalah yang paling utama. Adalah yang paling utama. Syekh Ahmad Al-Utsaimin pun ulama salafnya, beliau belajar adab pun sampai 15 tahun. Tapi bisa mendapatkan kemuliaan setelah 15 tahun. Kebanyakan dari kita adalah mempelajari melihat bahwasanya mulia dengan isi daripada dunia ini. Tapi kalau kita melihat merujuk dari kalimat Ar-Rahim, bahwasanya Allah memberikan kenikmatan yang banyak kepada orang muslim, itu didapatkan dengan ketakwaan, dan ketakwaan semua berawal dari adab dan akhlak. Jadi ini yang perempuan-perempuan, yang laki-laki ya, harus betul-betul adab ini diperhatikan, akhlak ini diperhatikan. Karena kenapa? Adab dan akhlak adalah salah satu kunci kita untuk sukses dunia dan akhirat. Baik. Oke, berarti mulia itu diberikan oleh Allah, bukan dari manusia yang bisa disebut. Tadi kalau tentang harta yang membuat kita mulia, Allah itu kasih ke siapa aja, baik kafir atau muslim, Allah kasih hartanya semuanya. Namun yang membuat
mulia itu, yang di hadapan Allah itu karena adab dan akhlaknya gitu. Baik. Nah, apakah perbedaan antara adab dan akhlak? Karena kan banyak yang menyebutkan bahwa akhlak sama adab itu sama, atau yang belum tahu kayak itu. Nah, terus kalau beda, mana dulu yang harus dipelajari kayak? Adab adalah nilai kemuliaan yang diambil dengan cara belajar. Saya ulang, tulis ya. Adab adalah nilai kemuliaan yang bisa kita ambil dengan cara belajar. Orang non-muslim, mereka bisa membuat sebuah peradaban karena adab dan karena belajar. Orang Jepang, mereka saking rapihnya, ya, ngantrinya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia krisis orang ngantri, ya. Betul? Betul. Krisis, tapi orang Jepang mereka bisa rapi, bahkan solokannya pun bisa terdapat ikan-ikan yang bagus-bagus. Ya. Kalau di kita ikannya yang tahu sendiri ya, kayak gitu. Betul. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka belajar. Itulah adab. Jadi adab adalah nilai kemuliaan yang bisa kita raih atau yang bisa kita ambil dengan cara belajar. Sedangkan akhlak adalah nilai kemuliaan yang diambil dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu tidak bisa kita ambil dengan cara belajar. Akhlak itu bisa kita ambil dengan cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika berdagang itu punya adab? Ada adabnya? Ada. Namun jika pedagangnya tidak memiliki akhlak, bukankah pedagang tersebut bisa mendekati hal yang syubhat? Bukankah pedagang tersebut bisa menghadapi hal yang haram? Bukankah pedagang tersebut bingung dengan makruh atau mubahnya ini barang? Kenapa muncul bingung? Karena tidak terdapat akhlak dalam dirinya. Akhlak itu bagi seorang pedagang muncul sifat yang waro, hati-hati. Maka akhlak ini bisa kita raih dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah ini akan Allah hadirkan. Bukankah ketika kita mengucapkan kalimat Allah hati kita tenang? Bukankah ketika kita mengucapkan kalimat Allahumma, Allah kabulkan semua permintaan kita? Bukankah ketika kita membaca Al-Quran hati kita merasa ringan dan tidak mudah marah? Bukankah itu termasuk akhlak yang baik? Maka akhlak ini muncul ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika sini beribadah kepada Allah itu perlu juga adab. Maka yang didahulukan yang mana? Kedua-duanya harus sama. Harus sama. Belajar pun harus menggunakan akhlak. Kalau kita mendahulukan adab belajar, tapi kita tidak mendahulukan ibadah kepada Allah, hasilnya nihil. Hasilnya nihil. Tapi kalau misalkan kita akhlaknya saja, tentu adab pun bakal masuk. Kalau kita hanya belajar adab saja, akhlak belum tentu masuk, Ustaz. Tapi kalau kita belajar akhlak, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adab pun masuk. Maka yang didahulukan adalah akhlak, karena kedua-keduanya adalah satu kesatuan. Seperti itu. Jadi insya Allah ya, kalau kita ibadahnya bagus, tapi ibadah yang bagus pun perlu adab yang bagus, insya Allah kita mendapati akhlak yang bagus. Ya, terlihat daripada contoh orang-orang kriminal di luar yang mereka senantiasa mencuri segala macam, cek salatnya pasti bermasalah, cek juga akhlaknya pasti bermasalah, cek juga adabnya, nggak akan dapat adabnya. Gitu ya. Jadi kalau adab semua pun bisa. Orang kafir pun bisa membuat adab, bahkan bisa membuat peradaban. Luar biasa. Karena apa? Mereka belajar. Tapi kita sebagai umat muslim kita melakukan akhlak. Apa yang kita akhlak? Kita membuat peradaban dengan akhlakul karimah yang bagus, layaknya seperti punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu manusia satu yang ngajinya awalnya 10 orang di Darul Arqam sampai ribuan sahabat, di antara sahabatnya bisa menaklukkan 5 negara sekaligus. Rasul itu satu. Perhatikan, Rasul itu punya sifat a'radul basyariyah, sama seperti manusia. Jadi jangan sampai katakan, dari itu mah Rasul.
Kalau kita bisa menyebutkan Ahadumar Rasul, mukjizatnya baru iya. Belah bulan, antum belah bulan, Ahadumar Rasul jelas masuk. Tapi kalau misalkan kita bisa membuat sebuah kaderisasi segala macam, apakah hanya Rasul yang bisa? Tidak. Itu semua termurut untuk seluruh manusia, bukan hanya khusus bagi Rasul. Rasulullah tersebut karena terpilih. Kita pun bisa menjadi seperti itu jika kita terpilih. Bagaimana supaya terpilih? Akhlaknya bagus, adabnya bagus. Insya Allah ya. Karena kebanyakan dalam hadis para awliyanya Allah, para wali Allah itu kebanyakannya adalah pemuda. Pemuda. Karena kenapa? Siapapun pemuda yang memberikan dirinya kepada Allah, beliau adalah seorang akhlak yang bagus, adab yang bagus. Itu ya teman-teman ya. Itulah perbedaan antara adab dan akhlak. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa adab itu sangat banyak, mulai dari berjualan tadi, atau dari sholat, atau dari dan sebagainya, sangat banyak tentang adab itu. Nah, namun apa yang terjadi jika kita mengabaikan adab dan akhlak? Apa yang terjadi? Satu, kita menjadi orang yang munafik. Kedua, kita mendekati hal yang musyrik. Ketiga, ilmu yang kita dapati itu sia-sia. Perhatikan, kalau misalkan kita berilmu atau mempelajari menuntut ilmu seperti ini ya, dari segala macam, jika kita meninggalkan adab dan akhlaknya, misal ketika belajar tidak sopan, pernah tuh dalam kajian Syekh di Riyadh, Syekhnya lagi ngomong baru innal hamdalillah, jamaahnya udah ngaco. Kira-kira sopan atau enggak? Enggak. Nanya tuh langsung, Syekhnya jawab, dibantah lagi, jawab lagi, dibantah lagi, jawab lagi, dibantah lagi, jawab lagi. Seketika Syekhnya, karena Syekhnya punya adab yang bagus, akhlak yang bagus, bilang, bagaimana kalau kita ngobrolnya setelah kajian aja? Ini kan kajian belum dimulai ya, baru alhamdulillah. Kamu sudah nanya gitu. Akhirnya dia nggak mau, dia kabur. Sebelum dia kabur, Syekhnya bilang gini, mohon jangan kabur. Kamu di sini, aku bahagia. Engkau kabur, aku menangis. Saking adabnya bagus. Jika kita meninggalkan adab dan akhlak, ketika mendapat tersebut apa? Dalilut ya. Eleh dalil gelut kan? Benar-benar. Betul. Maka kalau ketika menuntut ilmu kita meninggalkan adab dan akhlak, ilmunya tidak akan sempurna. Maksud tidak sempurna ini apa? Tidak bermanfaat bagi dirinya. Meskipun ilmunya banyak, di otaknya banyak, contoh ilmu sholat, dia pelajari usul sholat, dia pelajari semua, tapi sholatnya masih lalai, jadi tidak manfaat ilmunya. Karena kenapa? Ketika belajar tidak menggunakan adab dan akhlak. Kedua, contohnya yang kedua adalah ketika kita puasa. Tahu puasanya menahan hawa nafsu segala macam, tapi kita masih chattingan sana sini, ya. Kemudian kita masih menggoda sana sini, gibah sana sini, bohong sana sini. Itu kita mendapatkan ilmunya, tahu ilmunya, namun kita tidak menggunakan adab dan akhlak. Maka tadi adab dan akhlak ini dapatinya dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan dari hal-hal yang haram ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tadi kalau kita sambungkan dengan ilmu, maka ilmu tidak akan berkah. Jika kita dengan mengaji seperti ini, kita akan sia-sia loh, sumpah Allah ini. Kalau kita ngaji seperti ini, ngobrol ya, main HP segala macam, sia-sia ilmunya, sumpah. Saya berani bersaksi di depan Allah, sumpah. Lagi kalau misalkan datang mengaji, udahlah kita paling belakang aja, sia-sia ilmunya, sia-sia ilmunya. Kalau sampai antum tahu ya, mulianya orang yang paling depan di sini, Pak Boro-boro, sumpah, mulia sebetulnya orang itu, sumpah mulia, luar biasa. Saya tidak bohong. Maka ketika mengaji tolong tidak ngobrol dulu sebentar, kan ini tidak lama ya. Kita hargai, akhlak kita munculkan, adab kita munculkan. Kalau tidak, sia-sia ilmunya, sia-sia. Mau sampai ke materinya senang segala macam, tapi kalau kita tidak beradab,
sia-sia ilmu yang kembali kita dapatkan. Mungkin ilmunya narap, mungkin ilmunya hafal dengan cara kita nulis, namun pengamalannya pengamalannya rancu. Bahkan menurut Syekh tadi, orang bijak di Samarkand mengatakan bahwasanya kalau kita belajar meninggalkan adab sama akhlak, akan terjadi kerancuan dalam berpikir. Rancu kita dalam memberikan sesuatu hal, rancu kita dalam belajar, rancu dalam berdakwah, segalanya pasti bakal rancu kalau kita tidak menggunakan adab dan akhlak ini. Berarti kita punya ilmu tapi tidak beradab, itu sangat sia-sia. Ya. Makanya kan banyak sekali kalau zaman sekarang itu banyak orang yang berilmu, bahkan yang keluaran pesantren, tapi dilihat itu gak ada adabnya sama sekali ya, sama orang tuanya, sama masyarakat. Berarti ilmu yang mereka dapat selama di pesantren yang lama-lama itu sia-sia, tidak berharga kalian. Dikatakan iya sia-sia, namun kita sebagai orang muslim jangan sampai kita berpikir ini orang pesantrennya jarang sholat berarti dia ilmunya sia-sia. Itu nggak boleh. Kita ngaji di sini, keluar dari pengajian ada orang yang nggak ngaji, lihat tuh dia nggak pernah ngaji. Nggak boleh kita kayak gitu. Kalau kita tahu dia nggak sia-sia, kita nggak tahu apakah dia sia-sia atau enggak. Allah yang tahu. Ya, kita tidak bisa menjudge. Justru dalam hadis dari Ibnu Majah nomor hadis 3689, bahwasanya kalau kita memberikan fasilitas bagi orang yang berdakwah, pahalanya sama. Contoh misalkan tadi satu orang nyodorin mic, berarti orang yang tadinya nyodorin mic-nya mendapatkan pahala yang sama dengan pematerinya, sama. Tidak dibagi dua. Yang kedua, amalannya, pahalanya bisa sia-sia jika dia mencela orang lain. Keluar dari sini ngomong, lihat dia nggak ngaji, pindah pahalanya seketika. Orang kedua, iya ya, pindah seketika yang kedua. Maka itulah akan sia-sia. Tapi tadi ingat ya, kita tidak bisa menjudge orang itu sia-sia atau nggak bisa. Itu urusannya Allah. Kita urusannya mengingatkan saja. Ya. Tapi jangan sampai kita termasuk bagian orang-orang yang sia-sia tadi. Kalau dikatakan betul pesantren tahunan ilmunya kemudian tidak diamalkan, sia-sia, jelas sia-sia. Kemudian ngaji puluhan jam ya, dari pagi sampai malam, ngaji akidah, ngaji tarikh, ngaji akhlak segala macam, tapi tidak diamalkan akhlak dan adabnya, sia-sia semua. Sia-sia. Sholat tanpa adab sama akhlak, sia-sia. Contohnya apa? Mau sholat, azan, ngobrol, sia-sia. Tinggalkan. Ya. Nanti sholat ketika sudah imam sudah Allahu Akbar, kita masih ngobrol, sia-sia sholatnya. Sholat. Kasihan jadi imam ya. Imam yang nanggung dosa kita. Betul. Maka kita sebagai orang muslim yang bisa berpikir dan produktif, maka jangan sampai kita menjadi orang yang sia-sia. Tadi dengan catatan kita tidak bisa melihat bahwasanya orang itu sia-sia atau enggak boleh ya. Jaga hati kita, jaga lisan kita, karena Umar itu lebih menyesali keplesetnya lisan daripada keplesetnya perilaku. Untuk Umar, lisannya berbahaya. Ya, dijaga ya. Daripada orang yang nggak bisa ajarin, yang nggak ngaji, ajak, kalau nggak mau ya udah, jangan di kata-katanya. Gibah, sudahin gibahnya ya. Segitu misalnya kita perbaiki, insya Allah kalau itu semua kita sudah terhindar, hidup mulia mati syahid insya Allah ya. Kita bisa munculkannya di sini dengan kampung-kampung Madinah, kampung-kampung Makkah ya. Seperti halnya suasana ketika awalnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit-sedikit kan ditinggalkan ya. Baik, bisa kita dapat ya bahwa kita tidak boleh menilai orang, dan itu termasuk adab juga berarti ya, termasuk adab juga. Makanya kita hanya bisa mengajak saja. Kalau ada orang yang kita ajak ngaji tidak datang, udah, karena dia datang atau tidak itu Allah yang menentukannya juga. Baik.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah semua yang kita lakukan semasa di dunia ini perlu adab dan akhlak semuanya kayak gitu? Karena saya lihat ya, ada orang yang mungkin mulia atau bukan mulia, kastanya itu di atas, dia bagi-bagi baju, tapi tidak dengan adab, melempar tanpa adabnya. Nah, itu berarti gimana tanggapannya? Baik, apakah dunia ini kita perlu adab sama akhlak? Jawabannya jelas, ya, jelas. Kalau kita menanggapi orang yang tadi bagi-bagi dengan cara yang tidak bagus, ya, satu, sebagai kita orang muslim, hindarkan. Kalau punya waktu buat ingetin. Tapi ingat, nggak boleh kita menjudge saja, ya. Manusia itu dia berhak mau melakukan segala apapun di dunia ini, bebas. Tapi balasannya neraka kalau bebas, ya, di luar batas, ya. Tapi kalau manusia mau hidup di atas naungan ridhonya Allah, mengikuti aturannya Allah, menjauhi larangannya Allah, insya Allah di balasannya adalah surga. Jadi yang paling penting adalah sebagai muslim kita nggak boleh istilahnya terlalu keras, ya, nggak boleh. Islam mengajarkannya lembut segala macam. Ada orang yang salah, nggak boleh kita menyebutkan atau dia salah depan orang banyak, nggak boleh. Boleh kita ngasih tahu, Ustaz sini kita ngobrol berdua, itu yang bagus. Ada orang yang salah di sini, yuk suruh berdiri sebutkan kesalahannya sama orang tahu, itu nggak punya adab sama akhlak, Ustaz. Itu buruk. Maka kalau dunia ini kita berjalan dengan adab dan akhlak, muncul sifat takwa. Takwa ini tadi, ya, ini muncul karena akhlak yang bagus. Takwa itu apa? Melaksanakan semua yang perintahkan Allah dan meninggalkan. Iya, takwa itu secara bahasanya adalah takut. Secara istilahnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi takwa ada 4 turunan, tulisnya. Takwa itu ada 4 turunan. Ini semua karena akhlak sama adab, Ustaz. Dan kita harus hidup di dunia ini karena 4 turunan ini. Takwa. 1, taknya adalah tawadu. Tawadu itu rendah hati, rendah diri, Ustaz. Rendah hati. Kalau rendah diri supaya kan kayak gitu. bisa Tawadu, ya. Yang keduanya, takwa koknya adalah qanaah. Qanaah apa? Tahu ya? Menerima apa adanya. Takwa awalnya adalah waro. Waro itu adalah hati-hati. Alif di akhirnya adalah istiqomah. Istiqomah artinya apa? Berpegang teguh, kita nak kemana-mana, ya. Maka hidup di dunia ini kita perlu ada akhlak untuk mencapai ketakwaan kita sendiri. Tawadu muncul karena akhlak yang bagus. Qanaah muncul karena akhlak yang bagus. Qanaah itu bukan hanya sekedar kita menerima apa adanya, loh. Perhatikan sini, ini yang keliru bagi manusia ini. Qanaah itu bukan hanya sekedar menerima apa adanya selesai, bukan. Tapi menerima semua apa adanya dan kita bahagia. Itu yang susah. Bencana di Cianjur kemarin, apakah orang Cianjur itu menerima apa adanya? Jelas. Apakah mereka bahagia? Sulit. Betul nggak? Kemudian yang tsunami segala macam bencana sana sini, mereka menerima apa adanya? Jelas. Karena nggak bisa dirubah lagi. Tapi apakah mereka bahagia? Belum tentu. Ujian yang kita dapatkan dari Allah, kita menerima apa adanya? Jelas. Tapi apakah kita bahagia dengan ujian tersebut? Belum tentu. Justru para orang-orang tasawuf itu, mereka minta kepada Allah, minta ujian. Bukan minta ketenangan, minta ujian. Karena kenapa? Ujian itu untuk meninggikan derajatnya seseorang. Maka tadi, pokoknya adalah karena wa'nya setelah kita hidupnya tawadhu, ya, luar biasa tawadhunya. Akhlaknya muncul nih, hidup di dunia tawadhu. Tapi bukan berarti tawadhu ini kita diam di masjid terus, bukan. Allah terus, bukan. Harus lihat yang di luar. Karena kenapa? Syekh Azhar Nursi mengatakan ilmu yang paling penting itu 2.
Satu adalah ilmu agama. Ilmu agama ini adalah ilmu tentang lihat sekitar kita. Kalau sekitar ahli dari ini butuh ilmu fikih, maka ambillah ilmu fikih, jangan yang lain dulu. Yang kedua adalah ilmu tentang masa mendatang. Nah tadi, kalau kita hanya sekedar diam aja di masjid, bagaimana kita bisa merubah peradaban di luar? Betul. Kalau kita hanya diam di masjid, bagaimana kita bisa membantu orang muslim yang di luar? Betul, yang tertindas segala macamnya. Perlu kita namanya tindakan yang di luar itu. Maka tindakan yang di luar itu, kita harus batasi dengan sifat yang waro, adalah hati-hati. 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 Ini hati-hati yang sangat susah ini. Hati-hatinya sangat susah. Setelah kita tadi hidupnya tenang, ya, tawadu, ya, rendah hati, akhlaknya muncul, senyum, ya, membantu sesama muslim, dakwah sana sini luar biasa, menerima apa adanya ketika ada masalah, waro, ketika dia dakwah pun hati-hati, bahkan jalan pun hati-hati, pakai baju pun hati-hati, pakai peci pun hati-hati, nyimpan apapun hati-hati, bahkan barang yang dia pegang pun hati-hati. Karena kenapa? Ada hadis yang mengatakan barang apapun yang kita pegang semua bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi atas apa yang kita lakukan. Hati-hati itu. Akhlaknya muncul. Kemudian hati-hati. Dan ketika tiga-tiganya sudah, kita istiqomah dengan ketiga-tiganya itu. Istiqomah. Istiqomah dalam ketawaduannya, istiqomah dalam qanaahnya, istiqomah dalam walanya. Kadang-kadang umat Nabi itu kadang imannya naik tuh soleh banget ya. Ketika sudah solehnya turun, jadi ahli soleh, jadi ahli yang maksiat terus seperti itu. Maka supaya kita imannya tidak turun-turun dengan 4 yang tadi, itu semua karena akhlak dan adab yang muncul. Jadi kita nggak bisa langsung dapetin takwa, nggak bisa. Semua karena ada akhlaknya, ada penuntunnya yaitu adab. Nah maka kalau di dunia ini kita berjalan sebagai manusia yang seperti itu, insya Allah nih kenikmatan dunia ini nggak ada apa-apanya. Orang yang sudah menikmati dirinya, menikmati dirinya dengan ilmu, menikmati dirinya dengan akhlak dan adab, dia itu nggak tergiur dunia, tidak tergiur sama sekali, nggak tergiur sama sekali, karena dia tahu apa yang dia akan dapatkan jika dia sudah seperti itu. Jadi jawabannya adalah kita wajib hidup di dunia ini dalam keadaan takwa, dan takwa dimunculkan karena sifat, adab dan akhlak. Baik Ustaz, untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana untuk kita nih, bagaimana kita untuk mencapai kemuliaan dalam beradab dan berakhlak? Oke. Untuk mencapai kemuliaan dalam adab dan akhlak, semua karena guru. Semua karena guru. Tidak bisa karena otodidak. Karena kenapa? Kalau kita otodidak, gurunya siapa? Syaitan. Tidak bisa orang tidak ngaji, tidak berguru ke orang, tiba-tiba jadi orang soleh. Tidak bisa. Tidak bisa. Mungkin dia bisa sebagai penyebar informasi saja. Jadi ustadz itu dibagi dua. Ada ustadz yang dia sebagai teladan, menyebarkan informasi ya, kemudian dia memberikan teladan yang bagus dia. Yang kedua, ada hanya yang sebagai penyebar informasi saja, ilmunya banyak, cuman hanya buat disebarkan saja, tidak dia amalkan. Nah, maka di sini untuk mencapai kemuliaan itu membutuhkan seorang guru. Nah, ini sedikit tips dari saya. Bagaimana kita mendapati guru yang bagus? Perhatikan, para tulab itu, para santri dan santriwati itu, dia gagal dalam hal ini. Satu, kalau kita ingin mencari guru, minimal kita bisa menetap selama 2 bulan. 2 bulan. Kalau kita kurang dari 2 bulan, kita tidak tahu bagaimana akhlaknya seorang guru itu. 2 bulan. Itu menurut daripada orang disamarkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim pasal ketiga, halaman ke-18 dalam matanya. Mencari guru yang bagus. Tetapi kalau misalkan kita ke guru tersebut tergesa-gesa, ya, kita ngaji ke tersebut karena gurunya ganteng misalnya. Kita ke guru tersebut karena gurunya banyak uang misalkan.
Kita ngaji ke guru tersebut karena gurunya cepat kalau ngajar gitu kan. 10 menit selesai pulang. Kalau kita tergesa-gesa seperti itu, ilmunya pun akan rancu. Kemudian kita mudah berpindah-pindah ke guru sini, guru sana, guru sini, guru sana. Fala yatakarrama, apabila kita pindah-pindah guru, kita salah dalam menentukan guru, kebarokahan, kemuliaan tidak akan pernah kita dapatkan sama sekali. Jawabannya kita semua adalah butuh guru. Mencapai kemuliaan butuh guru. Mencapai kemuliaan semuanya butuh guru. Nggak bisa bukan karena guru, semua karena guru. Dan lihat, sepertinya Syekh Hasan, dia lahir di Banten, dia punya guru itu sampai 130. Di India 20, ya. Kemudian di Irak ada 30. Gurunya banyak. Karena kenapa? Dan dia tidak berpindah-pindah guru sini, guru sana. Kenapa? Semuanya dia dapati selama puluhan tahun sampai dia wafat. Mendapati 130 guru tersebut. Dan satu gurunya sampai tamat semuanya. Dia tidak langsung satu ngaji kita 3 guru, tidak. Langsung tamat. Ini tamat. Itulah yang paling bagus. Tapi kalau kita berpindah-pindah guru, ini belum tamat, sudah pindah, kenapa? Karena gurunya nggak nyaman, tegas, marah-marah, segala macam. Ilmunya nggak akan barokah, kemuliaan pun tidak akan kita pernah dapatkan sampai kapanpun. Sampai wafat pun kita tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Tapi, perhatikan, kalau kita urusannya karena akhirat, surga jawabannya, ya, mendapatkan surga. Apakah dengan cara kita menuntut ilmu? Jelas jawabannya. Tapi perhatikan, ada hadis dalam Arba'in, kalau tidak salah nomor 6-7, bahwasanya ada orang yang dia semasa hidupnya seperti orang soleh, seperti orang soleh. Namun Allah tetapkan dia ke neraka, dia pasti ke neraka. Ada pula orang yang semasa dunianya itu adalah dia orang ahli maksiat, tapi Allah sudah tetapkan dia ke surga, ya ke surga. Ke surga. Ada kisahnya nih, seorang kakak beradik. Kakaknya ini dia adalah seorang pemabuk. Punya bar, punya diskotik segala macam. Adiknya dia ahli ibadah. Seketika, perhatikan nih, kalimatnya bagus sekali. Seketika syaitan datang menggoda adiknya, dan hidayah datang menggoda kakaknya. Apa kata syaitan? Kalimatnya bagus sekali. Bagus banget. Ibadah terus nih. Kata syaitan apa? Hei, fulan, bukankah engkau belum pernah mendapati nikmatnya taubat? Engkau dari lahir itu nggak pernah maksiat. Bukankah engkau belum pernah menikmati nikmatnya taubat? Gimana tuh kalimatnya? Indah. Hidayah dari Allah kepada orang yang pemabuk tadi, bilang, hei fulan, coba kamu datang itu adik kamu sekali aja buat sholat. Setelah sholat cok silakan boleh maksiat lagi. Godaannya. Seketika langsung tuh adiknya tergoda, kakaknya mendapati hidayah langsung. Tapi beda jalan. Adiknya lewat kiri, kakaknya lewat kanan. Pas sing-singannya. Pas nyampe adiknya bermaksiat, kakaknya sholat ibadah taubat, gempa seketika. Adiknya wafat dalam keadaan maksiat, kakaknya wafat dalam keadaan ibadah. Bahkan ini semua bisa didapati bukan hanya karena kemuliaan yang tadi. Kalau kita merancu daripada hadis Arba'in An-Nawawi tersebut, tapi semua karena kebiasaan. Perhatikan, semua karena kebiasaan, dan istiqomahkanlah kebiasaan tersebut. Kalau guru kita sudah akhlaknya bagus, insya Allah kita jauh daripada yang tadi. Jauh. Apalagi sampai kita ta'adim kepada guru. Ini nih yang sering diabaikan oleh santri-santriwati itu adalah apa? Gurunya itu kita tidak boleh ngaji dekat sama guru, tidak boleh. Punya adabnya, ya. Kemudian guru misalkan duduk di sini, ustaz duduk di sini, kemudian teman-teman langsung duduk sebelah sini. Maka barokahnya hilang. Tidak boleh. Maka kita perlu mendapati guru yang bagus agar kita mendapati kebiasaan yang bagus dan kita bisa berjalan di dunia ini dengan sifat yang bagus.
yang tawadhu, yang qanaah, yang wara, yang istiqomah, akhlaknya muncul sebagai akhlak mahmudah, jauh daripada akhlak mazmumah, adabnya bagus, adab ketika sholatnya, berdagangnya, aktivitasnya bagus luar biasa, gurunya bagus, insya Allah hidup di dunia ini akan mulia. Jadi kemuliaan semua karena guru, ya, karena guru. Paksakan kita harus punya guru. Itu jawaban secara lahiriah, ya, secara kita hidup dunia. Karena kenapa? Dalam Quran surah Al-Qasas bahwasanya carilah pahala negeri akhirat, tapi jangan sampai lupakan bagianmu di dunia. Nah, bagian di dunia ini adalah kita mendapati guru tersebut. Akhiratnya itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara ibadah yang bagus. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang adabnya bagus, yang akhlaknya muncul, yang dia ikhlas dalam beribadah dan bahagia dalam beribadah. Ya, karena kebanyakan kita kalau tarawih bahagia atau enggak? Tergantung katanya. Tergantung imamnya biasanya. Sama sih ya. Baik, ya tadi kita bisa berakhlak dan beradab itu ketika kita menuntut ilmu. Tidak bisa kita otodidak bisa beradab kayak gitu. Dan kita mendapat ilmu itu bisa didapat dengan berguru. Tidak bisa kita hanya diam saja bertapa di gua. Gak bisa kayak gitu. Baik kayak gitu ya Ustaz. Yeah. Baik, semoga kita semua termasuk ke dalam yang tadi diceritakan oleh Ustaz Trifa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, kita buka sesi tanya jawab ya Ustaz. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh ngacung langsung atau tidak menulis di kertas nanti dikedepanin. Nanti insya Allah Ustaz Trifa kalau bisa menjawab dijawab, dan kalau mungkin bukan susah, mungkin belum saatnya untuk diucapkan nanti akan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung ngacung atau enggak pakai tulisan. Baik, Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya mau bertanya terlebih dahulu, boleh? Boleh. Kan udah tahu kan orang tuh udah belajar akhlak sama adab. Nah gitu. Kan udah tahu ilmunya. Nah kenapa orang udah tahu adab sama akhlaknya, tetapi perkataannya kita nggak boleh. Tapi kenapa orang itu masih ngomong kasar gitu? Ya kayak ngomongnya kayak nggak berubah gitu, padahal mah udah pelajari adabnya gitu. Itu emang karena udah kebiasaan, emang udah kebiasaannya atau dari dunia maya gitu? Gimana tanggapannya sih? Saya jawab aja ya. Iya boleh. Kalau dikatakan orang itu belajar adab dan akhlak, jawabannya bukan berarti. Dia hanya ngikut-ngikut saja, bukan belajar. Itu bahasa simpelnya. Jadi jawabannya berarti dia tidak belajar. Kalau dia belajar, dia pasti nggak akan kayak gitu. Bahasanya pun belajar ya. Bahasanya belajar. Jadi kalau kita nanyanya, apakah orang itu sudah belajar akhlak sama adab, tapi kok masih ngomong kasar? Berarti jawabnya dia tidak belajar, gitu ya. Nah, apakah itu sebagai kebiasaan daripada lingkungan? Iya. Lingkungan itu sangat penting, teman-teman. Penting luar biasa. Contoh, kita di sini ngapal Quran. Lingkungannya orang yang sering main ML. Kira-kira hafalan jadi mutskin atau enggak? Enggak. Kita sering sholat tepat waktu. Tiba-tiba bukber sama teman-teman yang jarang sholat. Ketika mau sholat tepat waktu, kira-kira berat apa enggak berat? Berat. Berarti lingkungan itu penting. Kalau masalah dunia maya segala macam itu bagian daripada lingkungan, jelas. Ngomong kasar karena lingkungan, dan kita disinilah yang harus merubah lingkungan tersebut. Harus merubah lingkungan tersebut. Karena apa? Kita belajar adab, bukan peradaban yang baru. Bukan kita memperbaharui peradaban, tapi kita mengembalikan peradaban yang sudah ada. Ya, di semua karena kebiasaan. Orang soleh pun kalau keluar dari pesantren puluhan tahun soleh tuh, bawa kitab kemana-mana ya. Tapi pas pulang
temannya yang jarang baca kitab, temannya yang jarang pakai bahasa Arab, temannya yang jarang-jarang sholat, jarang belajar segala macam, pasti dia pun ke bawah. Lambat laun hilang ilmunya, hilang. Jadi semua karena lingkungan. Kita sendiri adalah yang harus merubah lingkungan tersebut. Ya, insya Allah kita termasuk kepada mustahil yang akan insya Allah hadirkan menjadi pembaharu Islam kemudian hari ya. Amin ya Allah. Ya gitu ya Kak. Jadi seperti kajian yang sebelum-sebelumnya bahwa lingkungan atau informasi sebelumnya itu sangat penting dan menentukan kepribadian kita begitu. Baik, bagi teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau yang udah nulis siapa? Boleh dikedepanin. Oh, mic-nya itu. Baik, tafadhal. Sambil dipencet, dikatasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kan, bagaimana cara mengubah lingkungan yang apa ya, cara kita bertemu itu kan biasanya kita kan salaman. Nah, semenjak awal COVID sampai akhir sekarang dari COVID itu kan jadi berubah gitu lingkungan tuh. Asalnya kita kalau bertemu salaman jadi aduh apa sih, kayak mau berantem gitu. Kalau bahasa gaulnya itu joy ya gitu. Bagaimana cara berubahnya sampai nggak ada lagi gitu cara bersama gitu. Oke, baik. Pertama, pasti semua laki-laki di sini ingin kembali semua salaman kayak biasa. Pertanyaannya atau jawabannya adalah effort kitanya yang mau berubah itu susah. Kita mau cari tips kemana-mana, kalau nggak sambil dilakukan susah. Jawabannya gampang, kita nggak salam lagi aja langsung. Yang susah itu adalah diri kitanya, malas. Orang yang udah kayak gitu kita ikut kayak gitu. Lingkungan bisa terjadi dirubah karena ada seseorang yang bisa merubahnya. Seseorang tersebutlah yang tidak memiliki rasa lalai, rasa malas, sehingga kembali mengembalikan peradaban yang sebelumnya. Tadi sebutkan ya, saya yakin semua di sini pasti ingin salamannya kayak biasa lagi, betul? Betul. Tapi kitanya yang nggak mau, udah nyari tips sana, tips sini, kalau nggak sampai dilakukan, susah. Jawabannya simpel, tinggal salam langsung saja. Tapi kalau langsung kita merubah peradaban menjadi sang ilmunya yang baru, ini jawaban simpel ya, karena beliau menanyakan bagaimana supaya salamnya berubah kembali. Tinggal kita mulai dengan salam yang kembali saja. Kalau misalkan dia nanya COVID segala macam, sudah nggak ada. Jelaskan saya sesuai fakta. Salam langsung saja. Kalau kita tahu hadisnya bersalaman bahwasanya kalau bagian dari sedekah, bersalaman adalah kebarakannya luar biasa, sampaikan saja. Itu penting. Langsung saja salam seperti ini. Ya, sebetulnya kalau tips bagaimanapun kita harus belajar sana, belajar sini, belajar sana. Jawabannya simpel, langsung aja salam. Salam. Dia nanya, jawab. Salam Rasul seperti ini. Langsung salam saja. Nah, kalau misalkan antum sudah memulai ke semua orang seperti ini, dan jangan sampai tadi kan dakwah yang paling bagus itu bukan cuma pakai lisan ya, tapi yang dakwah yang paling bagus itu akhlak. Kalau kita salam ke orang yang seperti ini, orang yang ngelihat, berapa mungkin banyak orang yang ngelihat bakal seperti itu juga gara-gara antum seperti itu. Betul. Nah, jadi kita mulai saja. Kalau pertanyaan tentang bagaimana kita mengubah peradaban sekarang jahiliyah menjadi muslim, wah itu adalah besar ya. Kita perlu belajar sana, belajar sini, perlu adab yang bagus sini sana baru jawabannya secara detail. Tapi kalau tentang salam, kita mulai saja. Yang akhwat biasanya, akhwat kalau guru laki-laki salam tidak. Jangan ya, kalau sudah balik mah tidak boleh. Tidak boleh salam pegangan ada kepada orang kepada yang sudah lebih tua, salam tidak boleh. Dijaga. Ya, tapi dalam Fathul Mu'in yang akhwat itu boleh salam ke laki-laki tapi menempelkan daripada kepalanya. Jadi akhwat salamnya ketika
Ini dalam Fathul Muin ya. Tapi beberapa ulama tidak sepakat dalam hal ini. Tapi beberapa ulama daripada Asy'ariyah sepakat. Tapi dalam manhaj Salafiyah tidak sepakat. Bahwasanya ketika akhwat salam, nah seperti ini juga boleh. Apakah untuk mendapatkan kebarokahan dari gurunya? Cukup membuka kepalanya sama gurunya tempelkan. Nah, barokahnya dapat. Kalau salam langsung tidak boleh. Tidak ada riwayatnya seperti itu, tidak ada. Namun nanti dalam Fathul Muin sepakat bahwasanya dalam Asy'ariyah diperbolehkan. Dalam manhaj salaf itu bahwasanya itu diperbolehkan asalkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Karena kita bertabaruk untuk mendapatkan kebarokahan tersebut. Kembali kepada yang salam tadi, langsung saja mulai ya. Tidak usah kita pikir pusing-pusing. Jawabnya simpel, langsung aja salam. Insya Allah dengan antum seperti itu bisa merubah peradaban salam seperti ini menjadi kayak gini. Dan orang yang melihatnya bukan karena ceramah antum, tapi karena akhlak antum. Itulah kita belajar bagaimana supaya kita menceramahi orang tua, gini atau salam segala macam. Kepada orang itu bukan ceramah lewat lisan, tapi dengan akhlak. Bakal nurut kok, insya Allah. Itu dia. Sudah ya. Gimana teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang pakai kertas? Oh itu ada. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya. Waalaikumsalam. Kalau misalkan kita sudah beradab kepada guru, sudah adab kepada guru, tapi gurunya itu masih kurang beradab kepada muridnya, itu gimana cara menanggapi? Oke, baik. Saya sudah sebutkan tadi di awal, guru punya adab kepada murid, murid punya adab kepada guru. Kalau misalkan gurunya berkata yang bagus, ambil yang bagusnya, buang yang buruknya. Undur man qala wala tandur man qala. Jangan lihat apa yang sosoknya, tapi lihat apa yang dia ambil. Itu terjadi pada kita semua. Contoh, kajian misalkan di sini ya, ada kajian ustadz yang masyhur. Bukankah kita langsung hadir semua? Ya. Tapi kalau ustadz-ustadz yang biasa sering hadir, seringlah kita izin. Sering, karena kita melihat sosok. Karena kita melihat sosok. Kalau kita membaca di gurunya tidak bagus, itu hiraukan saja. Ya, hiraukan saja. Tapi kalau misalkan mengganggu antum, tinggalkan saja. Tinggalkan yang buruknya maksudnya. Tapi guru itu pasti memiliki hal yang mulia. Semua pun pasti punya kesalahan. Tidak ada manusia yang punya kesalahan. Toh Nabi pun pernah salah, kan? Kapan salahnya? Ketika Abdullah bin Abi Umi Maktum, ketika Nabi ngumpul sama orang Quraisy, Abdullah bin Abi Maktum nanya, ya Rasul baca ayat, tapi Rasulnya bilang apa? Malah menolehkan pandangannya gitu ya. Akhirnya turun ayat yang ini tegas kepada Rasul. Apa ini adalah marah Allah kepada Rasulnya. Abasa wa tawalla. Hei orang yang memalingkan wajah. Rasul pun pernah salah, tapi langsung kembali kepada fitrahnya. Jadi kalau kita mencari guru yang gak ada salahnya, susah. Semua punya kesalahannya. Maka tadi saya sebutkan, perlu banyak guru yang banyak. Nih, perhatikan. Bagi kita, mencari guru jangan cukup satu. Ya, kalau cuma guru satu, kita bakal egois dengan pendapat kita. Betul. Tapi kalau gurunya banyak, kita bisa berpikir dengan cara pandang yang luas. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan gurunya buruk, tinggalkan yang buruknya, dekati yang baiknya saja. Betul, seperti itu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang pakai kertas dari MBTA atau Pak. Izin bertanya, jikalau menjaga adab hingga lansia, tipsnya bagaimana? Apakah ada doanya? Ini sudah bahas kemarin ya. Astagfirullahaladzim, ditanya lagi. Oke, mungkin supaya teman-teman tahu ya. Oke. Karena pernah ya, Rasul malaikat datang nanya-nanya pada udah tahu yang mungkin mereka itu malaikat. Oke, bagaimana supaya lansia segala macamnya? Sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan, ya, kalau kita punya guru yang bagus, sampai lansia pun jangan putus ngaji. Insya Allah sampai lansia itu bagus akhlaknya. Dua, kalau misalkan ilmunya bagus, kita ambilnya dengan cara yang menggunakan adab dan akhlak, sampai lansia pun gak akan hilang-hilang ilmunya, insya Allah. Ya, apakah doanya ada? Doanya sering kita sebutkan di awal ya. Raditu billahi robba, wabil islam dina,
Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama, itulah doa untuk meminta akhlak yang bagus. Bukankah Rasul mengajarkan doa yang paling bagus ketika akhir sujud, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah doa untuk meminta akhlak yang bagus, dan doa itu jangan sampai ditinggalkan. Akhir sujud baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah saya dalam bersyukur, akhlak yang bagus, memperelok ibadah kepadamu, dan supaya saya mudah berzikir kepada Engkau. Itu adalah akhlak yang bagus. Jika kita berdoa seperti tiap akhir sujud, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang mukhlis. Oke, pertanyaan selanjutnya ini gak tahu dari siapa ya. Ketika ada orang sedang menuntut ilmu, dia sudah mendahulukan akhlak, akan tetapi adabnya belum bagus. Itu bagaimana? Adab tidak akan muncul kalau tidak ada akhlak. Adab itu muncul karena belajar ya. Oke, berarti kan orang muslim bisa tuh adab doang nggak bisa. Tapi kalau konteksnya nanya ada orang sudah belajar akhlak tapi nggak ada adabnya, pertanyaan yang salah. Berarti kalau misalkan disebutkan orang itu belum belajar akhlak, otomatis adabnya pun tidak akan ada. Kalau orang sedang belajar akhlak, insya Allah adabnya bakal muncul. Tapi kalau ada orang nih lagi kajian akhlak misalnya, lagi kajian akhlak tapi nggak muncul daripada adabnya, berarti ada yang salah dalam dirinya ketika menuntut ilmu. Seperti itu. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Gak ada. Oke, cukup mungkin ya. Oke, sekian sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang tadi disebutkan. Dan sebagai informasi bahagia untuk hari ini, mungkin karena kita judulnya Ramadan Bahagia, alhamdulillah kita mendapat takjil bagi semuanya. Di depan masjid sudah ada sponsor dari Misdaf, dan nanti kalian semua bisa ngantri untuk ngambil ya. Nanti pas pulangnya, jadi kalau bisa 15 menit ke atas lah sebelum pulang, ngantri dulu untuk ngambil takjilnya ya. Semoga apa yang diberikan oleh sponsor itu Allah kembalikan lagi. Baik. Ini sedikit cerita ya, lucu ini tadi. Saya sebelumnya sudah jadi AUP itu, Ustaz, misalnya nggak, saya kesini kan bawa santri sama santriwati, saya transfer dong buat takjilnya karena mereka pasti bakal buka di sini. Tahu dia, oh kayaknya nggak ada, ini anak jauh. Saya kabarkan kemarinnya bakal buka di sini. Pas mau berangkat saya nanya ke anak, bilang ke anak, kita nggak buka di sini, nggak buka di Al-Hidayah, jadi udah beres, kita langsung pulang. Zafira tuh berdoa, ya Allah semoga ada takjil. Ada Zafira, doanya terkabul langsung ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini juga mendadak. Saya juga tidak tahu sebagai panitia, tidak tahu tiba-tiba ada datang dari Misdaf gitu, dan Pak DKM memberitahu bahwa nanti sebelum pulang ngantri dulu ya untuk ngambil takjilnya. Mungkin sekian untuk kajian sore pada hari ini. Insya Allah kita akan ada kajian selanjutnya 2 hari terakhir untuk besok dan hari Sabtu. Untuk besok kita pematerinya ada Kak Fahmi yang materinya tentang Al-Kahfi. Jadi kita nanti tadarusan Al-Kahfi. Tapi tenang, buat teman-teman tenang, tidak akan dites ya. Jangan sampai gak akan datang bising dites, gak akan. Kita akan tadarusan dan tadabbur tentang surat Al-Kahfi oleh Kak Fahmi. Itu, dan kita kajian terakhir untuk umum di hari Sabtu. Ingat-ingat, catat tanggalnya hari Sabtu sekarang kita terakhir kajian yang umum. Sekian dari kita, mohon maaf apabila ada kekurangan bihannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ini matiin ya.